Halo, kenalin nama aku Livia. Kali ini aku akan ngebagiin pengalaman aku untuk daftar LPDP jalur afirmasi prasejahtera. Gimana sih sebenarnya jalur ini? Karena memang di website LPDP itu ada ketentuan segala macam, tapi masih ngebingungin. Ini gimana, itu gimana. Nah, aku akan ngebagiin pengalaman aku menjadi awardee LPDP di 2021 dengan jalur beasiswa ini, dan juga pengalaman aku kuliah ke luar negeri dengan beasiswa prasejahtera di University of York, Inggris. Jadi satu hal yang paling penting adalah siapa sih yang eligible untuk menerima beasiswa ini? Ialah kamu dari satu keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun dari Kementerian Sosial, seperti bantuan PKH, bantuan beras. Teman-teman bisa baca di sini deskripsi siapa saja yang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, daripada aku ngomongin tentang apa saja persyaratannya, mungkin aku akan bahas hal-hal yang tidak ada di website LPDP ataupun di internet. Jadi beasiswa ini adalah khusus untuk kamu yang ingin magister atau S2. Kamu bisa memilih untuk S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri. Aku akan ngebahas apa saja hal-hal yang terkhusus di beasiswa ini yang berbeda dengan program-program LPDP lainnya. Yang pertama dan yang paling signifikan menurut aku adalah tes bahasa Inggris. Yaitu kalau kamu tujuannya di dalam negeri ya, universitas S2-nya, kamu nggak perlu sama sekali kasih tes bahasa Inggris, baik itu TOEFL ataupun IELTS. Oke banget kan? Nah, untuk kamu yang sasarannya di luar negeri, kamu memang membutuhkan sertifikat bahasa Inggris, tapi yang murah aja guys. Kamu bisa milih paling murah itu adalah TOEFL ITP, ya, yang cuma reading dan juga listening, ataupun Duolingo English Test. Di pengalaman aku pilih TOEFL ITP, karena jauh lebih affordable, yaitu 700.000, dan juga aku pernah cobain Duolingo, dan itu harganya sama, kurang lebih 700.000. Dua tes ini adalah satu murah, yang kedua pastinya jauh lebih gampang daripada IELTS ataupun TOEFL IBT karena tidak ada writing dan juga speakingnya. Terkhusus Duolingo, teman-teman bisa mengambil tes dimanapun teman-teman berada. Jadi kita hanya memerlukan satu laptop saja. Itu bisa banget untuk belajar online dan belajar sendiri. Dan Duolingo itu hasilnya cepat banget teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang tes, mungkin 24 jam selanjutnya teman-teman udah dapet hasilnya. So, go for it. Itu salah satu persyaratan yang memudahkan. Kenapa sih kalau keluar negeri tapi bisa TOEFL ITP yang cuma 2 skill dan juga Duolingo? Nah, teman-teman, karena nanti pas setelah kamu dapetin beasiswanya sudah mengikuti 3 tahapan beasiswa dari LPDP, yaitu tahap administrasi, tahap tes, juga tahap interview. Setelah 3 tahap ini, kamu akan diberikan pengayaan bahasa namanya, ataupun PB. Ini akan dibiayai oleh LPDP full, jadi ada skemanya 3 bulan dan juga 6 bulan. Kamu belajar bahasa Inggris seperti halnya TOEFL di berbagai kota, ada yang di UGM, ada di UI, berbagai macam pilihan lainnya. Itu flight ke kota tujuan, mana kita belajar IELTS, itu dibiayai, dan biaya bulanan juga ada. Ibaratnya kita belajar, tapi kita juga digaji. Kurang lebih seperti itu. Itu sangat amat memudahkan, terlebih memang beasiswa ini diperuntukkan untuk kamu-kamu dari keluarga prasejahtera. Maksud prasejahtera sendiri kita sudah bisa melihat ya, bahwa kita belum sejahtera dalam hal ekonomi. Nah, jadi ini adalah upaya dari LPDP untuk bikin kita bisa naikin nih status dari keluarga kita dan juga perekonomian keluarga. Kalau teman-teman baca persyaratannya di sini, ada salah satu hal nanti surat pernyataan yang teman-teman harus tanda tangani. Teman-teman satu-satunya yang melanjutkan S1 di keluarga teman-teman dan atau satu-satunya yang melanjutkan S2. Jadi teman-teman itu adalah seperti change maker di keluarga teman-teman. Jadi tesnya dibiayai LPDP dan juga belajar untuk dapat skor yang baik itu juga dibiayai LPDP dan diselenggarakan oleh LPDP. Nah, di saat teman-teman udah percaya diri dan ngambil tesnya, teman-teman itu langsung menggunakan nanti sertifikat bahasa itu untuk mendapatkan letter of acceptance dari universitas teman-teman. Contohnya adalah aku saat itu menargetkan di University of York. Setelah aku mendapatkan pengayaan bahasa yaitu belajar IELTS di Yogyakarta, saat itu di UGM, aku kemudian mengambil tes dan di saat tes aku tuh eligible untuk mendaftar di universitas, aku mulai tuh daftar universitas. Ini daftar universitasnya gimana kalau targetku adalah luar negeri? Ada banyak banget lembaga yang bisa ngebantu teman-teman. Aku saat itu aku dibantu oleh IDP dan itu 100% gratis karena memang sistemnya adalah mereka ngebantuin kita mahasiswa untuk universitas yang bekerja sama dengan mereka, jadi nanti fee mereka akan dibayarkan oleh universitas itu langsung. So, banyak banget bantuannya sekarang teman-teman, jangan khawatir kalaupun nanti target teman-teman adalah kuliah di luar negeri. Oke,
Jadi itu persyaratan khususnya. Kalau untuk esai, aku juga akan ngasih tips. Aku juga udah pernah nge-share gimana sih esai yang baik itu di sini, tips-tips aku. Tapi terkhusus untuk beasiswa prasejahtera sendiri, ini salah satu diskusi yang aku lakukan bersama temanku waktu itu di Jogja ya, waktu belajar IELTS, adalah di saat kita ngelihat program-program beasiswa ini, pastikan kontribusi seperti apa sih yang diinginkan dari beasiswa ini. Seperti halnya kamu tadi baca ya, beasiswa ini adalah prasejahtera. Berarti sebenarnya ini bagian terkecil dari kontribusi beasiswa yang lain-lain. Mungkin kalau misalnya reguler, itu teman-teman diminta untuk berkontribusi kepada negara ya, as a whole. Kalau ngambil jalur TNI, Polri, yang PNS, berarti berkontribusinya di tempat instansi teman-teman bekerja. Nah, kalau prasejahtera itu paling kecil, karena kontribusi teman-teman itu dihitung sebenarnya adalah dari kesejahteraan keluarga teman-teman. Jadi teman-teman itu diminta untuk menjadi agent of change-nya negara ini untuk membuat perekonomian keluarga-keluarga yang belum sejahtera ini bisa jauh lebih sejahtera. Jadi teman-teman bisa banget emphasize di esai, tonjolkan kontribusi yang sudah teman-teman lakukan di keluarga, ya. Di keluarga dulu, baru nanti mau bilang kalau teman-teman juga aktif di komunitas segala macam, itu silahkan sekali. Contohnya aku sendiri di saat esaiku, aku memberitahu bahwa aku nggak cuma biayain kuliahku sendiri, tapi aku juga biayain keluarga. Nah, teman-teman memberitahu tuh bagaimana kontribusi yang sudah teman-teman lakukan di tahap terkecil yaitu keluarga. Dan kemudian apa yang ingin teman-teman lakukan selanjutnya untuk in terms of keluarga sendiri. Karena aku juga sampein di esaiku adalah dengan aku yang menjadi S2 pertama di keluargaku, tidak hanya keluarga kecilku tapi keluarga besarku, aku ingin juga menginspirasi saudara-saudara, keponakan untuk juga bisa berpendidikan tinggi, bahwa pendidikan tinggi itu bisa mengangkat status ekonomi dan sosial kita. Nah, jadi itu yang teman-teman bisa emphasize adalah kontribusi teman-teman yang sudah dilakukan di keluarga paling kecil ya, kemudian di komunitas boleh sekali, kemudian adalah kontribusi terbesar apa yang teman-teman bisa berikan ke keluarga, balik lagi ya, pertama, kemudian komunitas ataupun negara as a whole, karena ada nanti target-target 3 tahun setelah balik kamu mau apa, 5 tahun setelah balik kamu apa. Don't forget to be concise ya, jadi kalau bisa jelas sekali gitu. Dan aku sarankan teman-teman juga mencoba mungkin kasih ke kolega kerja ataupun teman-teman kampus untuk ngebacain esai ini untuk ngasih feedback. Nah, make sure ini orang yang pembahasannya kurang lebih baik dan juga personal of view-nya itu yang bagus gitu loh. Jadi esai teman-teman itu bisa banget di-support. Kalau teman-teman nanyain ke orang-orang yang udah dapat beasiswa itu boleh banget. Nah, teman-teman, jangan lupa dari 3 tahapan tadi LPDP, kalau mau skip satu tahapan di tengah, tes skolastik ya. Skolastik ini seperti apa sih? Itu kayak tes TPA, teman-teman, atau CPNS, kurang lebih sama. Jadi pengetahuan umum gitu, cuman harus belajar lagi. Kalau teman-teman ragu untuk nanti bisa dapat passing grade-nya, kita nggak tahu ya, nggak dikasih tahu LPDP passing grade-nya berapa, tapi teman-teman bisa banget untuk daftar kampus dulu. Nah, kalau sudah daftar kampus, mungkin kalau di dalam negeri, you go for it ya. Tapi kalau untuk di luar negeri, kan harus ada TOEFL ITP dan IELTS juga. Nah, kalau teman-teman mau nge-skip satu jalur ini, teman-teman harus bayar tes TOEFL teman-teman sendiri atau tes IELTS teman-teman yang 3 jutaan itu sendiri. Jadi bisa nge-skip satu tahapannya. Karena di LPDP itu ada 2 jalur ya, yang sudah memiliki LOA atau sudah diterima di universitas sama yang belum. Kalau yang belum, teman-teman bisa banget pakai Duolingo dan TOEFL ITP, nanti dapat pengayaan bahasa dari LPDP. Tapi kalau teman-teman sudah dapat LOA, langsung nge-skip si tahapan ketiga tadi, jadi setelah administrasi langsung ke interview. Kemudian setelah interview, karena teman-teman udah dapet LOA, cuman siap-siap aja lagi untuk berangkat. Jadi ikut PK atau persiapan keberangkatan dari LPDP. Oke, kalau untuk dibiayai, semua dibiayai LPDP, mulai dari visa teman-teman kalau yang ke luar negeri, kesehatan, sampai dengan uang kuliah, itu langsung dibayarkan LPDP. Jadi teman-teman nggak perlu bayar sendiri uang kuliahnya, keberangkatan kayak flight, dan pertama kali kita settlement di sana, itu biasanya uangnya 2 kali lipat dari LA atau living allowance kita. So, misalnya living allowance aku saat itu 1.100 pound sterling. Nah, diberikannya 2.200 pas pertama teman-teman settle di sana. Karena memang kita harus bayar uang deposit ya kalau untuk universitas di luar negeri, kalau kita mau ngebook akomodasi dan misalnya beli-beli segala macam. Jadi, teman-teman bawa diri aja dan bawa mimpi teman-teman ke sana dan coba beasiswa ini, karena memang beasiswa ini persyaratannya jauh lebih gampang dan juga di skolastik sendiri itu skor passingnya itu jauh lebih minim ya daripada jalur beasiswa misalnya reguler gitu. So, manfaatkan untuk kita yang sebenarnya bisa untuk apply beasiswa ini. Jadi mungkin segitu aja informasi aku tentang pengalamanku apply beasiswa LPDP jalur afirmasi prasejahtera.
Nah, aku nanti akan juga buat satu video yang ngebahasin frequently asked question ya, jadi yang sering ditanyain ke aku tentang beasiswa ini di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang, dan juga video lainnya untuk nanti ngebahas tentang berapa duit yang harus kamu mungkin siapkan di tabungan untuk bisa kuliah sampai ke luar negeri ya. Aku spesifik akan ngebahas case aku, yaitu kuliah di Inggris saat itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. Karena memang beasiswa ini tuh banyak nggak orang tahu teman-teman. Jadi kalau kamu eligible, go for this scholarships. Sebarkan informasi beasiswa ini sebanyak-banyaknya. Jangan takut kalau LPDP lebih banyak yang tahu informasinya, lebih susah prosesnya. Karena LPDP tuh bisa ngebiayain sebanyak apapun mahasiswa di saat kamu eligible dan kamu melambangkan kriteria pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi, jangan takut untuk nyebarin informasi beasiswa, karena sebenarnya yang harus competing itu adalah kamu dan diri kamu dan rasa malasmu. Gitu aja dari aku. Semangat untuk persiapan beasiswanya. Kalau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, bisa leave di kolom komentar. Bye!